warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Ramadhani. Saya dari kelompok 5 beserta keempat rekan saya akan membahas tentang sejarah sosial media, konsep etika dalam sosial media, praktik etika dalam sosial media. Sejarah sosial media. Pada akhir abad ke-19, di titik awalnya adalah teknologi telegraf yang dikirimkan oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Meski begitu, banyak orang yang berpendapat bahwa telegraf tidak bisa masuk dalam terminologi sosial media karena tidak online. Sedangkan, sosial media sendiri dianggap sebagai teknologi komunikasi yang berbasis internet. Pada tahun 1970-an menjadi awal mula dari media sosial atau sosial media. Yap, 1978, sosial media pertama tercipta. Terbentuknya adalah Bulletin Board System atau yang disebut BBS, sebuah platform yang mengumumkan pertemuan dan berbagi informasi dengan mengunggahnya di BBS. Kemudian, di tahun 1979, bermunculan Usenet yang membuat orang menggunakan komunikasi virtual dari buletin, artikel, dan newsgroup online. Tahun 1995, ketika www diluncurkan, orang mulai ingin membuat situs website pribadi masing-masing. Situs pribadi ini memungkinkan mereka berbagi dan berkomunikasi lewat internet. Sedangkan di tahun 1997, ada bermunculan dengan layanan Six Degrees. Ya, platform ini memungkinkan penggunanya membuat profil dan daftar teman, sedangkan sosial media untuk blogging. Tahun 1999 muncul Blogger dan Live Journal. Kemudian, dengan layanan ini pengguna bisa membagikan tulisan dan berkomunikasi melalui blog dan jurnal mereka sendiri. Dan di tahun 2002 muncullah aplikasi atau sosial media Friendster. Platform ini menggunakan untuk membuat pengguna profil atau terkoneksi secara virtual dengan orang di seluruh dunia. Terima kasih. Friendster kemudian digandrungi anak muda pada masanya. Kesuksesan tersebut memacu munculnya jejaring pertemanan yang lain dengan spesifikasi berbeda, seperti MySpace untuk musik dan LinkedIn untuk bisnis atau pekerjaan. Pada tahun 2004, Mark Zuckerberg meluncurkan jejaring pertemanan lain yaitu Facebook. Mulainya, layanan ini digunakan sebagai jejaring sosial para mahasiswa. Namun, seiring berjalannya waktu, Facebook boleh diakses bagi siapa saja yang berusia di atas 13 tahun. Facebook hingga kini tetap digandrungi oleh banyak warganet. Para pekerja kreatif terus mengembangkan media sosial jenis lain. Hingga pada tahun 2005, YouTube diluncurkan. YouTube menjadi salah satu media sosial pembeda karena berbagi menggunakan video. Dalam blogging atau berbagi melalui tulisan, tahun 2006 muncul Twitter. Berbeda dengan media sosial blogging yang lain, Twitter memilih disebut dengan microblogging karena ada pembatasan karakter. Twitter menawarkan cara komunikasi yang singkat dan padat bagi para penggunanya. Alih-alih merasa kesusahan penggunaan, justru merasa tertantang dengan batasan karakter tersebut. Mencari bentuk baru media sosial juga dilakukan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Selanjutnya pada tahun 2010 dibuatlah Instagram dan pada tahun 2011 diluncurkan Snapchat. Selanjutnya, media sosial bahkan telah mempengaruhi perilaku, hubungan sosial, dan kesehatan mental kita. Terima kasih. Konsep etika sosial media. Etika merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan mudahnya orang mengakses sosial media, maka etika tidak terlalu dipentingkan lagi saat ini. Etika sendiri selalu dikaitkan dengan moralitas seseorang. Etikanya baik, maka dianggap moralnya pun baik, karena setiap ucapan dan tingkah lakunya selalu dipikirkan baik dan buruknya. Etika sosial media dapat dilihat melalui bagaimana seseorang itu melakukan komunikasi secara santun di sosial medianya. Praktek etika dalam sosial media. Pada saat kita melakukan komunikasi di jejaring sosial, cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Terbukti dengan banyaknya kata-kata kasar yang keluar
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Alangkah baiknya jika kita berkomunikasi, berinteraksi di media sosial, gunakanlah kata-kata yang baik, sopan, dan tepat dalam berbahasa. Alangkah baiknya apabila kita sedang berkomunikasi dengan jaringan internet, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sopan dan bahasa yang layak, dan biasakanlah menggunakan bahasa yang tepat untuk berinteraksi. Contoh berinteraksi dalam sosial media itu menghindari penyebaran sara dan penyebaran pornografi dan kekerasan. B. Meng-cross-check kebenaran berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan sebelumnya, yaitu C. Menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Jadi kalian itu kalau mengcopy paste atau menyebarkan hasil karya orang lain, kalian harus mencantumkan sumber informasi tersebut, karena itu adalah sebuah penghargaan ya. Yang selanjutnya yaitu D. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi Anda saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah untuk mengumbar informasi pribadi. Nah, kalau itu adalah informasi kita sendiri ya, itu informasi pribadi lah, privasi. Jadi itu kalian jangan jangan terlalu mengumbar atas diri kalian sendiri, karena itu tidak baik. Presentasi dari kami, apabila bacaan atau kata-kata ini kurang pas, mohon dimaklumi ya, karena setiap orang itu memiliki kesalahan. Yaitu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.